makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Ibu Suci Sihite, anggota PKLU Jemaat GPIB Margomulyo Yogyakarta, juga anggota paduan suara PKLU Margomulyo Yogyakarta. Dengan penuh syukur saya mengajak Opa dan Oma semua untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam program saya dan PKLU Baca Alkitab atau SPMAB. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pelita bagi langkah kita dan menguatkan iman serta membawa damai dan pengharapan bagi kita semua. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih lagi penyayang, kami bersyukur atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan Alkitab. Kami memohon agar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami panjatkan. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang
Demikian firman-Nya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu, seperti yang telah kuutus di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya kepadaku, yang paling hina di antara segala yang kudus. Telah diberikan anugerah ini untuk memberitahukan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku, karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan membaca SBU yang tanggal 10 malam. Judulnya Tidak Tawar Hati Karena Kesesakan. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus mengisyaratkan bahwa salah satu tanda persatuan di dalam Kristus adalah ketika kita mampu berempati terhadap penderitaan sesama orang percaya akibat persekusi religius. Namun empati ini hendaknya tidak membuat kita terjerumus dalam sikap tawar hati. Pertama, karena bagi Paulus menderita demi Kristus dan Injilnya adalah suatu kehormatan. Ia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Kedua, kesesakan adalah sesuatu yang tidak terelakkan dan merupakan konsekuensi dari iman kita kepadanya. Karena itu Paulus memilih untuk melihat penderitaannya sebagai kesaksian dari kuasa Kristus yang tersingkap. Itulah sebabnya ia berkata, dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. 2 Korintus 7 ayat 4. Ketiga, karena tawar hati melemahkan pengharapan, keberanian, dan kreativitas. Jika dibiarkan, tawar hati dapat membuat
kita tidak berdaya di tengah tekanan. Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maraknya kasus-kasus persekusi religius di Indonesia memang memprihatinkan. Namun, sesungguhnya penolakan, pelarangan, pembatasan ibadah, serta penutupan gereja bukanlah hal yang baru. Dalam konteks ini, nasihat Paulus sangat relevan. Sebagai warga negara sekaligus pengikut Kristus di Indonesia, kita diminta untuk tetap setia dalam iman dan terus memperjuangkan hak-hak kita untuk beribadah sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sejalan dengan itu, marilah Opa dan Oma kita tetap membina relasi yang baik dengan sesama berdasarkan kasih Kristus dan teladannya, yakni teladan anti kekerasan. Tetaplah berdoa bagi mereka yang persekusi kita dan memohon pengampunan Tuhan atas penindasan yang mereka lakukan. Percayalah, Tuhan berkuasa menyelamatkan kita, sama seperti Ia berkuasa menobatkan hati manusia. Karena itu jangan tawar hati, meski kesesakan tidak dapat dihindari. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Demikianlah Oma Opa renungan kita pada malam hari ini dan yang ada di dalam SBU pada saat ini. Mari kita berdoa, bersyukur atas pembacaan SBU kita pada saat ini. Kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur setelah kami boleh baca Alkitab dan merenungkannya pada malam hari ini ya Bapa. Mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu malam ini, sehingga sikap dan perbuatan kami mencerminkan karakter Kristus. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Oma dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah pembacaan firman yang telah kita baca pada saat ini tanggal 10 Agustus 2026. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi pelita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita ucapkan yel-yel kita. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau.
Halo bro and sis, ibadah temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.